Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahmawati dari kelas 11 PPLG 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi PFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul DFD, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada materi pemodelan sistem, khususnya dalam memahami berbagai jenis diagram yang digunakan dalam analisis dan perancangan perangkat lunak. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan fungsi dari masing-masing diagram, yaitu DFD, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram, serta bagaimana diagram-diagram tersebut digunakan dalam proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pembaca dalam mempelajari pemodelan sistem secara lebih terstruktur. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan laporan di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan hingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan dalam memahami berbagai diagram pemodelan sistem. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan peran dari DFD, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram, memberikan pemahaman mengenai cara kerja dan fungsi dari setiap diagram dalam pemodelan sistem, menjelaskan menggunakan masing-masing diagram dalam proses analisis kebutuhan dan perancangan perangkat lunak, membantu pembaca memahami hubungan dan perbedaan antara diagram-diagram tersebut, menjadi bahan referensi dalam mempelajari pemodelan sistem secara lebih terstruktur. Manfaat dari penulisan ini adalah: 1. Memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya pemodelan dalam pengembangan sistem informasi. 2. Membantu siswa atau mahasiswa memahami fungsi, kegunaan, dan cara membaca diagram-diagram pemodelan sistem. 3. Menjadi sumber referensi tambahan dalam mempelajari konsep analisis sistem. 4. Membantu pengembang pemula menyusun rancangan sistem yang lebih jelas dan terarah. 5. Mempermudah proses perancangan perangkat lunak melalui pemahaman terhadap DFD, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Yang ke-1 ada Data Flow Diagram atau DFD. Pengertiannya adalah: Data Flow Diagram atau DFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem secara logis. DFD menunjukkan dari mana data asal ke mana data pergi, bagaimana data diproses, dan di mana data disimpan. DFD sangat umum digunakan pada tahap analisis sistem untuk memahami proses yang berjalan sebelum membuat rancangan sistem baru. Fungsi dari DFD adalah: 1. Menggambarkan aliran data dalam sistem secara jelas dan struktur. 2. Menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga, memudahkan analisis memahami kebutuhan sistem. Keempat, menjadi dasar dalam membuat desain sistem lebih lanjut. Yang ketiga ada simbol dalam DFD, entitas atau eksternal. Entitas eksternal dalam
berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Yang kedua ada proses, orang atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data komponen fisik tidak diidentifikasikan. Yang ketiga ada aliran data. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Yang keempat ada data store, penyimpanan data atau tempat data dilihat oleh proses. Yang ada jenis-jenis DFD juga. Yang ke-1 ada DFD level 0. DFD level 0 adalah diagram tingkat tertinggi yang memberikan gambaran keseluruhan sistem. Ini menunjukkan sistem sebagai satu proses utama dan interaksinya dengan entitas eksternal, atau seperti pengguna, penyedia data, atau sistem lain. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasikan batasan sistem dan alur data masuk atau keluar. Ini ada contoh DFD level 0. Yang kedua ada DFD level 1. DFD level 1 adalah breakdown atau permisahan dari DFD level 0 yang menunjukkan detail proses utama di dalam proses sistem. Ini membagi proses tunggal di level 0 menjadi beberapa subproses serta menambahkan penyimpanan data dan alur data internal yang lebih spesifik. Dan ini contoh DFD level 1. Yang kedua ada use case diagram. Pengertian use case diagram adalah diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan antara aktor atau pengguna dengan fungsi atau layanan yang dapat digunakan dalam sistem. Diagram ini berfungsi menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna terhadap sistem. Yang kedua ada fungsi use case diagram. 1. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Kedua, menjelaskan fitur-fitur apa saja yang tersedia dalam sistem. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar untuk perancangan diagram lain seperti activity diagram dan class diagram. Yang ketiga ada komponen use case diagram. Yang ke-1 ada aktor, pihak yang menggunakan sistem atau user, admin, pelanggan. Yang kedua use case, fungsi atau layanan yang disediakan sistem. Yang ketiga actions, hubungan antara aktor dan use case. Yang keempat ada include atau extend, hubungan antar use case. Yang kelima ada system boundary, batas sistem yang menjelaskan ruang lingkup fitur. Ini contoh use case-nya. Yang ketiga ada activity diagram. Pengertian activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem. Mulai dari proses awal sampai akhir, diagram ini menunjukkan bagaimana suatu aktivitas dimulai, keputusan yang mungkin terjadi, jalur paralel, hingga proses selesai. Yang kedua, fungsi activity diagram. Yang ke-1 menjelaskan langkah-langkah dari suatu proses. Yang kedua, menggambarkan alur kerja sistem secara detail. Yang ketiga, menunjukkan aktivitas yang dapat terjadi secara paralel. Yang keempat, memudahkan pemahaman proses bisnis sebelum implementasi sistem. Yang ketiga ada komponen activity diagram. Yang ke-1 initial node, titik mulai. Yang kedua aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga decision atau merge, percabangan dan penggabungan alur. Yang keempat ada fork atau join, aktivitas paralel. Yang kelima ada final node,
titik akhir proses. Ini contoh activity diagram. Yang keempat ada kelas diagram. Pengertian kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur kelas dalam sistem, meliputi atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini merupakan salah satu diagram paling penting dalam tahap perancangan sistem berorientasi objek. Yang kedua, fungsi kelas diagram. 1. Menjelaskan struktur data dalam sistem. Yang kedua, menunjukkan hubungan antar kelas seperti inheritance, exception, dan aggregation. Yang ketiga, menjadi dasar pembuatan kode program pada tahap implementasi. Yang keempat, menggambarkan fungsi dan perilaku tiap objek yang ada di sistem. Yang ketiga ada komponen kelas diagram. Kelas berisi nama kelas, atribut, dan metode. Yang kedua ada atribut, data atau variabel dalam kelas. Yang ketiga ada metode, fungsi dalam kelas. Yang keempat relationship, hubungan antar kelas seperti accession, aggregation, composition, inheritance, atau generalization. Ini contoh kelas diagram. Hubungan antara DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Yang ke-1, DFD menggambarkan aliran data yang terjadi selama proses berjalan. Yang kedua, use case diagram menggambarkan fungsi sistem yang dibutuhkan user. Yang ketiga, activity diagram menjelaskan alur dari fungsi-fungsi tersebut. Yang keempat, kelas diagram menggambarkan struktur dan fungsi objek yang digunakan dalam sistem. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan mengenai data flow diagram atau DFD, use case diagram, activity diagram, dan class diagram, dapat disimpulkan bahwa pemodelan sistem merupakan tahap penting dalam proses perancangan dan pengembangan perangkat lunak. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, mulai dari konteks, umum, hingga detail proses pada level-level tertentu. Use case diagram memberikan gambar tentang fungsi-fungsi yang dapat digunakan oleh aktor dalam sistem. Activity diagram menunjukkan alur aktivitas atau proses bisnis yang berlangsung di dalam sistem. Sedangkan kelas diagram menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem berorientasi objek. Keempat diagram tersebut saling melengkapi dan berperan penting dalam menyusun pemodelan sistem yang jelas, terstruktur, serta mudah dipahami oleh analisis maupun pengembang. Yang kedua ada saran. Dalam memahami pemodelan sistem, disarankan agar pembaca tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mencoba membuat diagram secara langsung. Berdasarkan studi kasus sederhana, pemahaman yang baik akan diperoleh apabila setiap diagram dipraktikkan secara bertahap, mulai dari DFD level 0 hingga level 1, pembuatan use case yang benar, hingga merancang kelas diagram yang sesuai standar UML. Selain itu, penggunaan perangkat lunak pemodelan seperti Draw.io, Lucidchart, atau Star UML dapat sangat membantu untuk menghasilkan diagram yang rapi dan profesional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.